stimulus apa sebetulnya dibutuhkan oleh para pelaku usaha di industri retail ini, Pak? Ya, karena kami offline ya, artinya harus ada traffic. Jadi kalau buka toko nggak ada yang belanja kan, ya jadi stimulus pertama adalah membantu promosi. Mendatangkan orang ke Indonesia atau orang di Indonesia jangan terlalu banyak ke luar negeri. Jadi kita pertahankan traffic itu tetap di Indonesia. Mungkin Kementerian Pariwisata kita sudah koordinasi juga untuk bagaimana turis belanja. Ya jadi turis itu nggak cuma jalan-jalan, tapi bawa oleh-oleh pulang atau belanja. Untuk itu kita harus dibantu promosi, marketing, dan mungkin dari kita juga kalau promosi dikasih keringanan atau diberikan mungkin dalam situasi saat ini gratis promosi untuk mendatangkan ke toko-toko, ke mall. Selama ini artinya promosi juga masih berbayar ya, Pak? Ya kami ada pajak reklame, pajak musik, pajak apa. Nah itu semua kan jadi biaya. Tapi intinya sih kami semua sudah kami lakukan biaya itu sebagai kita akui. Namun dalam situasi-situasi tertentu kan stimulus bisa diberikan keringanan gitu. Mungkin bulan-bulan begini dikasih promosinya gratis dulu supaya orang berbelanja makin banyak gitu seperti itu. Oke, apalagi saat ini kan isunya adalah nilai tukar rupiah ini tengah melemah ataupun dolar Amerika Serikat yang menguat. Nah ini ada ngaruhnya nggak sih Pak ke para pengusaha? Ya kalau segi positifnya, kalau dolarnya kuat, turisnya datang ke Indonesia bawa dolar jadi belanja dong gitu ya. Kan dia wah uangnya banyak gitu ya, jadi dia bisa pakai spend lebih banyak, salah positifnya. Nah itu kita harusnya datangkan untuk wisata belanja itu. Bagaimana di Indonesia kok belanja lebih murah. Nah untuk mencapai lebih murah itu nggak cuma dari dolar, tapi ekonomi biaya tinggi yang harus kita hapuskan, biaya logistik, biaya perizinan, dan import dan segala macam itu harus dipermudah. Tapi Pak, kalau misalkan kita berharap justru daya beli masyarakat dalam negeri yang diperkuat gitu Pak, ini apalagi Pak yang bisa diharapkan dari pemerintah untuk bisa menstimulus minat masyarakat untuk berbelanja langsung di toko-toko retail yang ada? Nah, karena kami retail, kami bukan produsen, kami membutuhkan pemasok. Nah, harusnya rantai pasok ini pemerintah sangat serius untuk mendatangkan investor untuk membuat barang-barang beragam di Indonesia sehingga barang itu bisa dijual di domestik, kita sangat kuat, bonusnya bisa diekspor. Nah, jadi kami ini retail sangat mengharapkan ragam-ragam barang, mulai dari alat rumah tangga sampai makanan, ya sebanyak mungkin dari supplier di Indonesia. Dalam arti ini nggak harus dari UMKM saja, perusahaan-perusahaan besar boleh datang di Indonesia. Yang penting kan produksi di Indonesia, dijual di Indonesia, kalau udah cukup buat domestik, diekspor. Itu kan keunggulan kita. Jadi memenuhi pasar domestik dulu ya Pak ya? Iya. Nah tapi betul. Bagaimana nih Pak dengan fenomena impor ilegal? Nah sejauh mana hal ini juga mempengaruhi preferensi minat masyarakat yang mungkin akan lebih memilih barang-barang yang jauh lebih murah padahal itu ilegal Pak? Ya kalau ilegal ini menurut saya kami udah suarakan juga dari tahun-tahun lalu itu sangat mematikan ekonomi satu bangsa ya. Jadi kan nggak bisa invest bikin pabrik karena mendingan import misalkan barang jadi. Ya memang harus dilakukan pertama yang resmi dikasih kemudahan. Artinya izin-izin itu dikasih mudah sehingga orang mau import resmi. Sejauh ini artinya masih ada hambatan-hambatan ya Pak dalam perizinan? Ya kami masih terus bernegosiasi untuk sektor retail offline yang brandnya tidak mengganggu UMKM, yang sudah importnya resmi bisa tetap, ini untuk import ya, merek global, karena di Ipindo ada merek lokal juga. Kalau yang globalnya sudah memenuhi peraturan, silakan buka toko sebanyak-banyaknya, menciptakan lapangan kerja, nanam duit di Indonesia, beli barang bayar pajak, dan mengurangi orang belanja ke luar negeri, karena akhirnya di Indonesia ada semua barangnya, itu. Lalu terkait dengan di bulan Ramadan ini kan ada program diskon ataupun belanja di Indonesia saja. Nah ini seberapa besar sih ini bisa menjadi suatu jurus jitu yang bisa membangkitkan minat masyarakat Indonesia untuk mungkin lebih memilih belanja di Indonesia dan memanfaatkan momentum Lebaran ini? Ya makanya asosiasi retail Ipindo dengan asosiasi mall APPBI didukung Kemenko Equin dan kementerian terkait, kita baru mulai Desember kemarin gerakan ya, ini satu gerakan belanja di Indonesia aja atau BINA. Karena kami khawatir juga kalau nggak dibikin gerakan ini soalnya gerakan BINA ini banyak sekali yang harus dirapiin gitu ya. Jadi dari mulai ekosistem peraturannya, perizinannya, ragam barangnya, produknya, harga, kenyamanan belanja, keamanan, itu semua harus dipertahankan, diperkuat. Sehingga orang Indonesia tuh malah malas kalau bisa ke luar negeri. Mendingan di Indonesia aja, misalkan tiket kita ke Jakarta murah nih dari luar pulau, itu kan bikin orang nggak mau ke luar negeri ya. Ya udah Jakarta paling murah, di Jakarta belanja atau ke Medan, Surabaya gitu. Dan kita jalan-jalan, makannya enak,
Artinya ini banyak banget. Ya ini baru kita mulai 6 bulan, moga-moga nih dukungan masyarakat kita harapkan untuk gerakan belanja ini bisa diperkuat. Ini yang penting kita juga akan jamin supaya pemerintah bersama asosiasi memastikan produk-produk yang kita jual tuh aman, tidak mengurangi segala macam itu ya tertib niaga lah gitu ya, bayar pajak dan lain sebagainya. Oke, tapi evaluasi dengan adanya program Bina ini seperti apa Pak sejauh ini? Sejauh ini sudah didukung oleh ratusan mall, ribuan toko anggota kami dan kita buka kesempatan untuk semua pihak, termasuk juga dengan asosiasi lainnya. Kita ada MOU, mungkin kita akan coba perkuat dengan asosiasi tour travel, asosiasi hotel, kita akan coba undang supaya belanja di Jakarta aja dulu deh kalau lagi lebaran gitu, seperti itu misalnya. Tapi ada rencana untuk memperpanjang program ini nggak Pak? Sudah diinstruksikan Pak Menko untuk membuat satu program di bulan liburan sekolah, jadi nanti ada belanja di Indonesia aja saat liburan sekolah. Ya. Oke, tapi Anda melihat meskipun trennya saat ini para toko-toko retail juga sudah membuka toko online gitu ya Pak, tapi ada fenomena persaingan yang cukup ketat nggak Pak antara online ataupun toko offline? Sebenarnya online tuh kami tidak bersaing, kami sendiri menggunakan online, bahkan itu naik terus penjualan kami. Artinya Jadi online sangat komplementari bagus. gitu ya Pak ya? Yang kami khawatirkan bersaing tuh di online tuh kita disuruh jual barang harus bayar pajak, PPN, harus SNI, harus ada BPOM, kalau kosmetik ada izin Kemenkes, dan lain sebagainya, peraturan kita penuhi. Namun yang di online tuh kan kita bersaingnya dengan banyak orang yang kita nggak tahu apakah same playing field nggak itu. Ya itu kan harus sama gitu, harus diajarkannya. Oke, lalu apa harapan dari para pengusaha agar terkait dengan kompetisinya ini benar-benar sehat kalau misalkan memang berjualan secara online? Ya, itu yang kita harapkan regulasi dari pemerintah, kementerian-kementerian terkait untuk melakukan sebagai itu ya yang melihat, mengawasi sebagai regulator kalau yang sudah belum memenuhi aturan kan harus ditertibkan.